Sudah nyampe di jembatan Selawangi ini lor. Mulai macet kalau di sini sudah, karena banyak yang jualan di atas jembatan sekarang. Ya, sudah nyampe Puger lor. Ini sudah kelihatan menaranya. Berarti ini Pantai Pancer Puger lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kembang Ilo Channel. Saya sekarang berada di perempatan jalan yang menuju ke Bades dan Desa Pasirian. Jadi vlognya saya mulai dari sini lor, karena saya ingin ke Puger, karena di sini jalur JLS mulai dari Jarit, lampu merah Jarit sampai ke Puger itu nantinya tersambung atau lewat di Geladak Perak loh, yaitu di Piket Nul. Karena di Piket Nul sekarang masih dalam proses perbaikan, yaitu pengeperasan untuk tebing-tebing mulai dibenahi. Jadi sekarang lebih hati-hati karena musimnya musim penghujan. Dan di depan saya ini akan ada perempatan yang menuju ke kalau ke kiri itu menuju ke Desa Condro, bisa lewat Tambang lewat sini lur. Dan juga perempatan ke Desa Bades tadi lur. Kita harus lebih hati-hati, lebih konsentrasi karena lewat jalur yang agak rawan di sini. Jalur sini tuh rawan akan kecelakaan. Sudah sering beberapa kali itu kendaraan roda 4 yaitu mobil truk muat pasir itu sering lor. Di sini tuh terjatuh atau terguling. Jadi ini agak-agak ngeri ya jalurnya. Di depan saya ini kan ada tikungan. Di sebelah kanan saya ini sering mobil ini lur, kanan saya ini sering jatuh mobil. Karena kalau dari arah selatan, maksudnya dari arah depan berlawanan dengan saya ini, posisinya itu agak nikung. Jadi mungkin terlalu enak karena ini kan lurus lur. Ketika mau ke utara itu nikungnya itu enggak seperti letter S nyamari lor, makanya banyak truk terguling di situ. Ini sudah masuk perempatan ke Pantai Bambang. Tadi kalau ke kanan tuh ke Pantai Bambang lor. Kita lurus saja untuk jalurnya. Ini jalur yang sangat mulus jalurnya lur, karena bercor, menggunakan cor, ini tidak beraspal. Dulu saya pernah lihat prosesnya untuk pembuatan cor jalan ini, itu sangat tebal sekali lur untuk cornya, bahkan menggunakan besi juga. Besinya itu sangat besar-besar lah, mungkin seukuran jempol kaki ya. Jadi diram seperti ngecor, membuat cor-cor rumah itu. Nyaman untuk jalannya. Memang untuk jembatan, untuk jalan yang menggunakan cor itu lebih kuat dan kokoh. Cuma kekurangannya itu agak lama lur proses pengerjaannya dibandingkan dengan jalan yang beraspal. Kalau beraspal itu kan langsung jadi, cuma untuk kekuatannya itu lebih kuat yang cor.
apalagi di daerah Pasirian sampai ke arah Candipuro itu Lumajang lah, khususnya di Kabupaten Lumajang itu mayoritas yang dilewati itu truk-truk pasir dan batu, bahkan dump truk itu ribuan kalau tiap hari itu lur. Bahkan ada trontonnya untuk yang mengangkut hasil tambang pasir itu dibawa ke Surabaya atau ke kota-kota lain untuk buat pabrik cor. Nah, ini sudah hampir memasuki pantai wisata Watu Pecak lur. Wah, biasanya kalau lebaran di sini ya atau hari-hari Minggu ramai sekali lur di sini. Watu Pecak wisatanya. Ramai di situ. Banyak warung-warung bakar di sepanjang pantai Watu Pecak. Makanya dari itu faktor wisata di Lumajang itu menjadi agak ramai dan terkenal. Di depan saya ini sudah perempatan Watu Pecak. Ya, sangat hati-hati lor di sini. Jadi video juga saya potongi lor. Sekarang sudah hampir masuk ke jembatan Selowangi. Ini jembatan yang sangat panjang di wilayah Lumajang, bahkan menjadi wisata tersendiri ya bagi orang-orang lokal maupun orang-orang luar dari Kabupaten Lumajang yang lewat sini. Biasanya itu kan kelihatan banyak mobil-mobil itu. Biasanya orang-orang dari luar atau dari orang lokalan sini lur yang cuma main ke jembatan atau sekedar transit yang dari luar kota. Macet. Wah, itu ya jembatannya. Jadi kalau lihat ke selatan itu view-nya ke laut lur, tapi lautnya agak ramai. Wah, ini macet ya. Dulu itu sempat ditertibkan di sini. Yang membuat macet itu para pedagang dan juga kendaraan-kendaraan. Biasanya orang-orang yang ke sini itu berhenti atau di transit di atas jembatan lur, sehingga mengakibatkan macet. Sebentar lagi kita sudah melewati jembatan ini. Ini sudah masuk Kecamatan Tempe. Truk pasirnya lur dari wilayah Candipuro ini ya, kalau enggak dari wilayah Kecamatan Pasirian. Biasanya orang-orang ngambil pasir itu dari Sumberwulu, dari mana itu, dari Jugo, dari Desa Bagu. Itu lur, ada yang dari Desa Mbades, ada yang dari Desa Gontoruso. Untuk pengambilan pasirnya dan batu ya, dibuat rumah lur. Jadi pasir Lumajang ini kualitasnya itu nomor 1 untuk beton, karena kadar lumpurnya itu cuma sedikit sekali. Sebentar lagi itu akan memasuki kawasan wisata di kawasan wisata itu kawasan wisata Padang Savana lor. Ini sudah hampir
masuki savana ya. Ya, ini di kanan saya itu merupakan asrama dari AURI, yaitu Tentara Angkatan Udara lor. Biasanya di sini itu digunakan untuk latihan perang, bahkan digunakan untuk uji coba peluru, biasanya menggunakan jet-jet yang mutakhir. Bahkan ini di depan saya ini kalau ke kiri mudun itu turun bisa ke padang savana. Nah, bisa dicek atau di browsing lor, atau dicari di YouTube padang savana Lumajang itu sudah kelihatan. Videonya nanti saya skip juga lor, untuk menghemat durasi ya. Ini sudah memasuki perempatan apa itu tadi, Pantai Wotgale, Pantai Wisata Wotgale. Jadi masuk Kecamatan Yosowilangun Mas ya. Jadi masih masuk Kabupaten Lumajang. Di sini loro. Luas pemandangannya, banyak tanaman semongko ya. Enak lah ya. Itu lor. Kiri saya, kanan saya juga itu, wah itu tanaman semongko. Entah untuk tanahnya milik siapa, apa milik TNI atau yang lainnya ya. Karena kalau di barat-barat itu, maksudnya di wilayah Panenwangi itu kebanyakan milik TNI AU untuk kebunnya, wilayahnya, tanahnya itu. Jadi saya tadi berangkat dari rumah itu 2:30 lur, lebih mungkin ya. Memang untuk menghindari panas, tapi berhubung tadi mulai pagi itu mendung. Memang di Semeru itu, di wilayah Lumajang bagian barat itu sering hujan lur. Makanya kemarin tuh ada tragedi orang kelongsoran 4 itu, yang ditemukan masih 3, tinggal 1 yang belum. Orang pencari pasir itu loh. Sebenarnya nggak hujan kemarin tuh, kondisinya masih panas. Hari sebelumnya itu sempat hujan. Mungkin ya bencana lah apa seluruh. Banyak yang keempat korban itu tertimbun ya, kasihan. Semoga saja arwahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kesabaran untuk keluarganya yang ditinggalkan anak dan istrinya. Wow, ini sudah masuk wilayah mana ya? Jember mungkin ini. Apa Paseban atau apa ini ya? Nggak paham saya ini loh. Wilayah yang sebelah sini. Ini juga ada amalan. Wah, tadi itu ada mobil 2 itu. Kelihatannya habis ngantar tamu turis itu. Biasanya ke Tumpak Sewu kalau dari arah barat. Itu ke tujuannya ke Bali itu. Jembatan lor. Wah, keren jembatannya, podo karo geladak perak. Sama ini lur, modelnya juga, catnya itu sama, cuma lebih besaran yang di geladak perak. Iyalah, ini jembatan sungai yang agak sungai yang kecil, kan geladak perak itu kan sungai yang besar, bahkan luas. Pantainya lur, seger ya.
cuma view-nya ini kurang bagus, langitnya tuh mendung ya, itu kelihatan. Di sana itu pantai, tujuannya ke Pantai Puger. Jadi memang saya mulai kemarin tuh berapa bulan yang lalu tuh rentek kepingin vlog atau kepingin motoran, naik sepeda motor sampai ke Puger, karena jalur JLS ini tuh sampai Puger lur. Untuk yang Puger ke timur belum, rencananya mungkin ini sampai sambung ke Banyuwangi. Entah kalau dari Puger itu arahnya dialihkan kemana itu jalurnya. Wah, ini truk pasir dari Lumajang itu ambilnya, dibawa ke Jember. Di sini tuh banyak ladang perikanan lor, udang, tambak udang. Di sini tuh tambak udang yang banyak. Pokoknya mulai dari Pantai Wat Gale ke timur sampai Seban, Paseban, terus ke timur itu banyak banyak udangnya, tambak udang. Wih, jalurnya lurus. Saya ini sampai bliut, helmnya sampai mencoplok lur, karena anginnya tuh sangat kencang sekali. Apalagi di sini tuh berhadapan dengan Samudra Hindia, yaitu laut lepas, makanya anginnya tuh terlalu kencang di sini. Itu tambak udang lur, kanan saya ini. Masih lama Puger ya. Banyak tambak udang di sini. Segernya lur. Jalurnya ini enak ya, lurus. Mungkin kalau lewat di Kencong itu lewat jalan raya lah, itu lama kalau ke arah Puger karena masih berbelok-belok mutar ya. Wih, naik lur, masuk ke jembatan lagi. Wah, ini jembatannya. Itu banyak perahu-perahu nelayan lur. Ini sudah lolos Pantai Cemara ini sing dia. Saya belum pernah ke Pantai Cemara lur. Mungkin ini ya Pantai Cemaranya, atau masih jauh. Menurut informasinya juga Pantai Cemara itu mengalami gelombang pasang lur, seperti yang ada di Dampar dan di Kali Gede. Itu kan kemarin tuh laut di Pantai Dampar pas tanggal 5 Juni itu naik, bahkan menghabiskan sebagian warung-warung di Pantai Dampar loh. Mungkin ya juga di sini juga kena lur, karena posisinya hampir sama ya. Saya pernah melihat kok ada itu postingan itu, mana ada yang mengupload Pantai Cemara itu kena terjangan gelombang pasang. Itu loh. Itu travel penghantar turis wisata ke Tumpak Semu, karena roda mobilnya itu kulu-kulu. Yang jelas itu kena lumpur di Geladak Perak lur.
Wih, rame juga ya di sini tuh, banyak rumah-rumah penduduk. Kalau yang di sisi barat tadi itu jarang rumah-rumah lor. Yang ada itu cuma pemandangan lautan, tegalan, dan kebun-kebun tebu, ada yang sengon lor. Makanya kalau ke sini tuh kondisi sepeda motor harus fit, itu bensinnya jangan lupa diisi yang banyak biar tidak nyurung lur. Bahkan roda sepeda motor juga dikontrol anginnya. Kalau kempos rodanya ya sangat menyengsarakan lur, karena jauh dari rumah. Iyalah kan kalau di sini itu sudah dekat, banyak perkampungan. Itu lor ya, kelihatan gunungnya. Gunung apa itu ya, Gunung Puger atau gunung di lautan ya. Kalau kelihatannya itu mungkin Gunung Nusa Barong lor. Oh iya tuh Nusa Barong. Dulu saya pernah ke Nusa Barong tahun berapa ya, masih tahun 2000 berapa ya. Orang berapa ya, banyak ke Nusa Barong. Jadi niatnya cuma main-main ke sana. Anginnya lur kenceng, anginnya kenceng. Salep dulu ya. Itu hampir sudah masuk ke Puger ini lur. Nah, itu ada gapuro lur, gapuronya kelihatan. Sudah memasuki area mana ini? Untuk wisata Pantai Pancer masih belum kelihatan ya. Tengerane oleh wis ketok tower lur. Tower menara. Tengerane itu menara, berarti di situ sudah masuk ke Pantai Pancer. Wah, ini rame sekali ya. Minggu ancen ya rame lah. Macet. Bahaya akeh wong dodolan. Rame sekali. Sore, mencari sore. Kalau siang ya panas sih entak-entakan. Gas terus. Untuk jalurnya itu enak di sini, lurus. Biasanya yang dulu sempat terjadi tabrakan apa di sini ya? Dulu sempat ya ada tuh yang di pos itu, kecelakaan. Jadi orang yang dari timur ya, diterak dari belakang ya, karena ya mungkin trek-trekan lur, banyak anak muda trek-trekan di sini. Drag. Sangat seger hawane. Cuma view-nya ini agak mendung lur, karena apa ya, saya berangkat itu posisi mendung, memang nggak cerah. Mungkin kalau langitnya biru, wah keren di sini. Lurus wall. Mungkin kalau dari Puger ke Pasirian tuh cuma 1 jam lur di sini tuh kalau di gaspol itu. Woi, melo mulai ketok lur. Yuk, menarai mulai ketok.
menara pantai yang ada di Puger itu sebagai mercusuar karena banyak nelayan di sini. Cuma yang jadi masalah di sini kalau di Pelawangan itu lur, ombaknya ya sangat ngeri sekali, besar. Makanya banyak nelayan yang terhempas perahunya itu, kapalnya kalau mau ke pantai itu karena ombaknya itu sangat besar sekali. Nah, itu perlu dulu tuh kan pernah dibangun pemecah gelombang ombak itu, tapi ya namanya pantai lepas itu loh, tetap aja. Woi, itu lur sudah dekat. Nah, itu pantainya salep dulu ya, ke Sewen. Itu tahu menara, berarti itu sudah masuk ke pantai, pintu masuk pantai Pancer di Puger. Entah untuk tiketnya berapa ini dulu, entah 10.000 entah 5.000, lupa saya. Itu lor ya, kita lihat juga dari sini posisinya lurus kalau dari arah barat. Nanti ada pertigaan itu kita belok yang ke kiri kalau mau ke arah mana itu, ke arah Puger. Karena jalannya yang lurus itu masih belum jadi ya, ini kita lewat jalan kampungan dulu. Cuma di sini tuh jalannya sangat sempit sekali. Sudah hampir masuk wilayah keluar dari jalur JLS ini lho. Ini sudah masuk wilayah kampungan sebenarnya itu. Karena kalau lurus nggak bisa, masih tutup, belum diselesaikan tuh jalan JLS-nya. Ini sudah masuk jembatan lagi. Itu lor banyak perahunya ya. Wah, itu kelihatan nelayan tuh perahunya itu ada di sini lor, yang kebanyakan. Ya, nanti juga lewat Pelawangan Puger mungkin. Itu lor, jangan ngebut-ngebut dulu di sini karena rame. Waduh, banyak orang nongkrong di warung-warung rupanya lor. Sempit ya jalannya di sini tuh. Nah, jadi nggak berani nyalep dulu, nunggu yang di depan kosong baru berani karena agak nikuk di sini. Itu kelihatannya banyak perahu-perahu di sini. Suwe temen rek ceri. Kate nyalep kok suwi temen. Itu banyak yang nongkrong di warung-warung di sini. Itu tikungan tajam. Lasting dulu salep ke Sewen. Klemer-klemer mobil cerinya ini. Wah, ini sudah hampir keluar dari jalur kampungan. Sebentar lagi kita akan memasuki, saya akan keluar dari sini dan menuju jalur yang utama, jalur Puger ke Gumuk Mas.
itu, karena lurus ya jalurnya. Kalau dari Gumuk Mas sampai ke Puger itu lurus ke utara, lurus ke selatan, mujur ngalor ngidul. Rame lur, karena hari Minggu banyak orang piknik, banyak kendaraan. Nah, di depan saya ini nanti mentok, kalau saya ke kiri itu jalur ke Gumuk Mas, bisa ke Balung, ke Kencong juga bisa. Nah, kalau ke kanan saya ke Puger, karena tujuan saya ke Puger. Kalau ke kanan ya itu Puger. Nah, itu ikuti kendaraan di depan. Ini tadi kendaraan travel lah kelihatannya lur. Banyak wisata-wisata asing, banyak bule di Tumpak Sewu, mungkin dari sana. Karena lihat dari rodanya itu kulu-kulu lur. Karena di sepanjang jalur Piket Nur Geladak Perak itu apa ya, ada longsoran juga kemarin itu, bahkan banyak lumpur karena habis hujan. Nah, ini sudah hampir memasuki kota Puger, alun-alun Puger lur. Suwe nek ndak tahu lewat kene. Wih, jalurnya lur, jalannya agak berlubang. Ini masjid kiri jalan ini, nanti mentok ada pertigaan. Kalau lurus ke alun-alun Puger, terus kalau ke kiri itu bisa ke Kasihan, bisa ke Balung, bisa ke Jember, bisa ke Ambulu lur. Weh, di depan saya ngebok lur. Depan saya itu sudah pertigaan, ke kiri ke arah Kasihan, ke Balung dan juga ke Ambulu, Jember juga bisa. Lurus ke arah Puger, saya ambil yang lurus saja karena tujuan saya itu ke TPI, golek iwak lur, murah meriah. Nah, itu mentok nanti ada lapangan ya, alun-alun. Kalau saya bilang ini alun-alun. Jadi di kota Puger ini, kotanya itu, desanya itu dekat dengan pantai. Karena rata-rata orang sini juga ada yang nelayan, mencari ikan loh. Ini waktu sudah agak sore, jadi saya akan mampir dulu lur untuk sholat asar. Nah, itu sudah kelihatan untuk menara dari masjid yang ada di Puger sini. Kita nanti belok ke kanan, kalau ke kiri itu bisa ke Wuluan lur, bisa ke Ambulu, bisa ke arah ke Papuma juga bisa lur. Nah, ini saya mau ke masjid dulu untuk laporan. Nah, ini masih belum jadi, masih dibangun lur. Dulu ya juga seperti ini, tapi sekarang masih seperti ini juga, mungkin ada penambangan. Dulu itu yang kelihatan bangun di atas itu menaranya ya. Wih, kok pakai sepeda, mungkin orang ngaji mungkin.
masuk dulu ya. Sudah selesai, jadi mau persiapan dulu, kita lanjut ke arah TPI di Puger loh, gak jauh ya. Yang penting sudah laporan dulu. Nah, itu karena sangat penting dan wajib loh bagi umat Islam. Jadi harus hati-hati untuk nyabrang ke sini karena banyak kendaraan lalu lalang ya. Kita lanjutkan dulu untuk perjalanan, tinggal dikit lur. Sebentar lagi saya akan belok ke kanan, sudah masuk itu, masuk Kampung Nelayan. Nah ini ke kanan sudah masuk Kampung Nelayan ini lur. Banyak ikan di sini, bahkan orang-orang sini tuh mata pencariannya itu ada yang nelayan ya, ada yang bekerja yang lainnya. Kerupuk tempe juga di sini lur, yang besar itu di Puger. Kerupuk tempe. Jadi orang di sini tuh yang mencari ikan, nelayan di sini. Kalau ikannya itu dibawa ke luar kota, ada ke Malang, dibawa ke mana itu ya, ke Pasuruan, ke Probolinggo, ke Jember dan lainnya. Jadi ijol-ijolan lur. Kadang kalau di TPI yang ada di galangan ikan di mana, di Malang, di Pasuruan dan Probolinggo, kalau nggak ada ikan ngambil di Puger. Nanti dari sana dibawa ke Puger ijol-ijolan lur. Mana yang kosong itu dibawa lur. Jadi pulang pergi itu membawa ikan. Wah, sudah hampir dekat untuk pintu masuk TPI. Amis ya. Becek. Wah, di sini tuh biasanya ada kapal lur. Pembuatan kapal tradisional, jadi menggunakan kayu kapalnya. Nah, itu kita lihat ya. Suasana pasar TPI. Ramene isu apa bengi ya kene, apa subuh. Jadi saya ini sore ya sepi lur. Menggok sih. Apa parkir apa nganu marine, apa tiga mlebu. Kalau boleh ya bawa ke dalam, masuk untuk sepeda motornya. Itu lor, becek lor. Amis elek, pol amis. Boleh disuruh masuk, boleh. Biasanya parkir lor di sana itu utaranya. Ikannya lor itu ya, besar-besar ikannya. Senengane wong wedok-wedok iki lor blonjo iwak ini. Ikannya seger, amis polor. Untung sore ini berangkatnya. Kalau pas rame-ramenya nelayan datang, waduh teles mungkin di sini lur. Untuk posisi lemah tanahnya lur. Jadi di sini itu saya lebih seneng sore sebenarnya kalau ke sini, di samping adem hawane. Ya, sekian, terima kasih bersama saya Kembang Elo Channel menginformasikan menelusuri vlog dari perjalanan JLS Pasirian sampai JLS Puger. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.